Hai, kita bertemu lagi hari ini dan seperti biasa kita bertemu di channelnya Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Pada video sebelumnya saya sudah menggambarkan tentang bagaimana teknik routing two-way plus sub. Oke, dan ini memang konsumsinya untuk pemula, artinya memang teman-teman yang masih awam dengan teknik pengkabelan dan juga masih awam tentang setting audio sound system. Oke, perjalanan routing kabel kita mulai dengan pemasangan box speaker dulu. Dan kenapa saya sebut ini settingan two-way plus sub? Karena bagian atas konstruksi speaker mid plus high, artinya jalur mid dan high saya jadikan satu dalam satu box speaker. Kemudian pada susunan yang kedua di situ terdapat box, konstruksinya adalah box Martin dan itu 15 in. Nantinya akan saya fungsikan sebagai way dari low. Kemudian pada bagian bawah atau bottomnya itu konstruksinya mini scoop. Itu mini scoop standar dan nantinya kita akan jadikan sub. Oke, berikut ini adalah routing pengkabelannya. Ini main out. Saya kasih masing-masing dua colokan jack Canon atau jack XLR yang masing-masing ujungnya saya belah jadi dua. Jadi L-nya itu dua, kemudian R-nya juga dua, masing-masing bercabang atau di paralel. Kemudian di sini saya akan memasang speaker control atau monitor pada aux out. Jadi outputnya aux saya pasang jack Akai atau jack TRS yang mono, nantinya akan masuk pada inputnya speaker aktif. Lalu ini untuk efek ya, ini sebelahnya ada efek bass out. Nah, kemudian ini inputnya nanti masuk ke channel, salah satu channel, tapi saya ngambil yang stereo 1. Atau mungkin bisa ke line ini ya, bisa line in. Tapi saya ngambilnya ke stereo 1 dan ini saya balikin lagi jack Akai untuk kontrol speaker. Lalu ini adalah jack Akai atau jack TRS dari laptop. Oke, dilanjut bosku, bagian belakang dari masing-masing aksesoris. Ya, ini yang L ada dua kabel. Oke, kita ambil salah satu line di sini yang L, kita masukin ke inputnya crossover, input crossover yang A. Kemudian yang LR ya, yang sebelah kanan ini masuk pada input crossover yang channel 2 ya, atau channel B. Kemudian saya ambil kabel jumperan yang lain, ini untuk low pada channel A, dan saya ambil jumperan yang lain, saya masukkan ke jalurnya low sebelah channel B. Dan ini yang high saya masukin lagi jumperannya ke output dari crossover yang high. Ini yang high juga. Oke, kemudian subwoofernya itu saya menggunakan satu jalur dari EQ Ashley. Oke, ini input dari Alesis. Ya, input dari Alesis yang berhubungan dengan efek bass out. Dan ini outputnya
output dari Alesis masuknya ke channel stereo. Ya, berikutnya kita akan masukin ini jumperannya ke masing-masing power ya. Di sini saya sediakan 3 power. Nah, ini subwoofer. Subwoofer dari output equalizer asli ya. Tapi saya jumper ini, jadi saya paralel jadi 2 untuk L dan R. Kemudian ini low ya, low untuk yang A. Jumperan low untuk A. Kita ambil lagi yang B. B-nya low-nya kita ambil jumperannya. Oke. Kita masukin ke input channel B di power low. Nah, sekarang high-nya tinggal diisi nih. Kalau low-nya sudah. Nah, ini high-nya. High untuk channel B. Ya. High. Ini posisinya high. Dan ini jumperan satunya lagi yang high. Kita masukkan juga ke sini. Oke, selesai. Dan kita tinggal atur outputnya. Kita tinggal sambungin kabelnya ke speaker. Jangan lupa kita siapin dulu stabilizer. Ini sebuah kewajiban. Kalau aksesoris itu wajib mendapatkan power supply atau tegangan yang stabil. Jadi kita butuh stabilizer. Nanti tergantung sama teman-teman kemampuan stabilizernya yang kecil atau yang apa. Ini kebetulan saya punya yang 3000 watt ini. Untuk satu unit aksesoris ya, yang terdiri dari 2 buah equalizer, kemudian 1 buah crossover dan 1 buah efek. Oke, dan kita juga butuh panel seperti ini, panel voltmeter ini, supaya kita tahu kapasitas daya yang masuk ke perangkat kita berapa voltasenya. Jadi nanti kita tidak bingung jika kemudian ada setrum yang drop dan lain-lain. Voltmeter itu alat bantu untuk kita tetap tahu untuk kebutuhan arus listrik yang masuk ke perangkat sound system kita. Ya, kita siapkan ini kabel AC untuk 2 power ini. Kalau yang bawah itu sudah tertancap dan jangan dicolokin dulu ke listrik ya. Ini di setting dulu seperti ini pengkabelannya. Kalau sudah dikontrol semua dan siap dihidupkan, baru kita colokin ke listrik. Oke, sekedar tahu saja bahwa supply dari kelistrikan untuk power itu jangan ngambil dari stabilizer ya, kasihan nanti stabilizernya. Jadi biarlah dari supply power itu langsung ke arus listrik, jangan melalui stabilizer. Nah, nanti khusus stabilizernya itu untuk aksesoris dan satu lagi untuk laptop ya, kalau pakai laptop. Kemudian ada lagi untuk speaker aktif, itu juga bisa, itu juga wajib ya, itu juga wajib, maksud saya wajib pakai stabilizer, karena jika speaker kontrol kita build up, kalau strumnya nggak stabil nanti dia nggak bunyi ya, walaupun posisinya on, lampu powernya juga nyala, tapi tidak bisa difungsikan. Oke, kita siapkan pengkabelannya.
menuju ke box speaker. Oke, ini output sub kita keluarkan ya. Sebenarnya saya pakai cuma satu, tapi ya udahlah karena ini kabelnya 2. Ini saya pakai kabel 4 kali 1,5. Oke, ini yang ankle 2 kali 1,5. Ini masuk pada alur low. Ya, kita hanya gunakan satu ya, gunakan yang bagian A saja ini karena tadi unitnya memang saya pasang hanya satu sayap. Jadi supaya nggak ribet juga. Berat bos ngangkat-ngangkatnya. Hanya demi sebuah konten saya harus ngangkat-ngangkat box speaker kayak gitu sendirian lagi. Masya Allah. Oke, ini inputnya mixer ya. Setrumnya mixer. Kelistrikannya mixer. Ya, kita tinggal colokin outputnya high sekarang ya. High-nya kita keluarin nih. Oke, sekarang saatnya kita pasang outputnya ke box speaker. Ini yang high kita masukin ke bagian atas. Ya. Pada way yang pertama, mid, high. Kemudian ini yang low masuk pada way yang kedua, low. Ini boxnya Martin. Kemudian yang ketiganya adalah subwoofer masuk pada inputnya box speaker yang mini scoop. Oke, lanjut bos. Ini kabel untuk speaker aktif ya, speaker aktif. Nah, ini speaker aktifnya ya, asli. Oke, nggak fokus-fokus nih. Nah, sudah selesai ya. Kita inputnya masukin ke sini, ke stabilizer. Waduh, ada tamu Yang Roni tahu aja nih ada orang mau cek sound datang ke rumah. Roni masuk YouTube nih Ron. Ya, kita masukin dulu ini inputnya, input audionya. Di bagian tengah ini ada input audio. Kita masukin jack XLR-nya ke sini. Lalu ini kabel listriknya juga kita masukin ke sini bagian bawah. Oke, selesai bosku. Kita tinggal on kan semua perangkatnya dan kita akan hoe. Ya, setrumnya sudah masuk, ini ada di 220. Sebelum kita aktifkan seluruh perangkatnya, kita netralkan dulu semua ya pada posisi flat. Ya, sebelum kita setting semuanya, usahakan kita posisikan semuanya pada posisi flat supaya nanti settingnya jadi mudah. Dan terkadang pada sebuah tempat dengan tempat yang lain itu berbeda ya, berbeda kebutuhannya. Oke, kita nyalain. On posisi sudah, stabilizernya dan aksesorisnya sudah mulai terlihat menyala ya, mixernya juga sudah mulai nyala. Dan sekarang kita tinggal aktifkan powernya.
sudah mulai on semuanya. Bagian bawah, bagian tengah, dan ini bagian atas. Sudah ready semuanya. Kita tinggal buka guide-nya. Kalau bagian bawah ini subwoofer, saya pakai CA20 dari sound standar. Saya berani fullkan ya, potensionya saya maksimalkan sampai mentok. Tapi kalau yang bagian atas ini, tengah dengan atas, karena dia bukan build up, jadi saya hanya gunakan pada jam 3 saja ya, mengantisipasi barangkali ada potensio yang tidak beres, jadi powernya akan aman. Oke, walaupun terdapat protect di dalamnya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita berhati-hati. Dengar guys, ini mid high-nya udah bunyi guys. Mid high, ini low, ini sekarang frekuensi mid high, geser frekuensi. Kalau konsumsinya Ngarepin mbak? Sebelah sampah. Boten ya kesawat, anu kilare udah. Pak, jeleng barang dibuka. Iya, Pak.